petugas kloter, petugas PHD dan petugas dokter kloter itu sangat membantu. Pengalaman saya ya tahun kemarin itu menjadi petugas. Jadi tahun kemarin itu 8 syarikat yang ternyata kalau saya evaluasi itu ternyata grouping visa. Jadi saya sebagai ketua kloter waktu diklat itu penasaran dengan 8 syarikat itu. Makanya saya menanyakan bolak-balik ke yang narasumber, tapi juga jawabannya tidak puas. Akhirnya saya inisiatif sendiri ke bagian dokumen. 8 syarikat itu apa sih? Jadi syarikat itu nanti PT nih, Bapak Ibu. PT yang melayani panjenengan baik dari transportasi, akomodasi maupun nanti di Al-Husna. Jadi saya ke dokumen ternyata divisanya sudah keluar. Jadi Bapak ini syarikat ini. Dan saya cek ternyata satu kloter beda-beda syarikat. Saya langsung beda syarikat, gimana ya ini? Tapi alhamdulillah jamaah terlayani dengan bantuan tadi yang petugas otomatis nih, dari pembimbing ibadah yang tahun kemarin saya alhamdulillah didampingi oleh Pak Kiai Lumpur. Beliau sangat membantu dan mohon maaf kadang saya saya seret-seret ke daftar dan ke sektor. Jadi ya kadang karena memang permasalahannya sangat rumit. Waktu tahun kemarin itu memang saya terbantu dengan adanya Pak Kiai Lumpur. Tepuk tangan untuk Pak Kiai Lumpur. Selanjutnya Bapak Ibu, beri tepuk tangan juga untuk KBIHU se-Kabupaten Tegal. Bapak Ibu, tadi sekilas permasalahan yang tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi karena tahun ini informasinya dan kami rapat di Zoom, baik di Zoom maupun kami rapat secara tatap muka itu sekarang ditangani oleh 2 syarikat, hanya 2 syarikat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, syarikat itu bermaktab-maktab. Satu syarikat ada 10 maktab. Satu maktab beda lagi pelayanannya. Yang bekerja kami harus komunikasi dengan beda orang. Makanya kemarin itu waktu saya setelah pulang itu kami rembukan dengan Pak Kepala dan teman-teman. Sepertinya ini harus dikondisikan biar jamaah itu melunasi bareng. Terus dia nanti satu syarikat ternyata ya rencana nih, ternyata istiqomahnya itu tahun ini sangat luar biasa. Jadi tapi kemungkinan tahun ini itu grouping paspor. Dari paspor yang nanti mohon nanti dari Bapak Ibu diwati-wati untuk paspor yang masih dipegang oleh panjenengan itu nanti tolong disampaikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh atau disampaikan ke KBIHU. Ini Bapak Ibu, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan progres dan persiapan haji. Yang pertama, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kami menyampaikan informasi. Jadi semenjak berdirinya kantor Kementerian Haji yang didirikan pada tanggal 2 September 2025, itu penyelenggaraan haji sudah menjadi wewenang penuh Kementerian Haji dan Umroh. Yang tadinya penyelenggaraan haji itu masih penyelenggaranya kantor Kementerian Agama. Sekarang sudah wewenang penuh kantor Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kami yang di PHU dulu namanya
SIPHU kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal itu secara otomatis menjadi pegawai kantor Kementerian Haji dan Umroh. Namun demikian kami juga suruh memilih mau kerja di Kementerian Haji dan Umroh atau di Kementerian Agama. Seperti teman saya itu Pak Kiai Sulhan itu pilihnya di Kementerian Agama. Selanjutnya Bapak Ibu, kami menyampaikan proses penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama, yang berhak lunas jamaah haji Kabupaten Tegal tahun ini itu berjumlah 1.413. Yang sudah melunasi 1.238 itu jamaah haji reguler, ya. Kemudian jamaah haji prioritas lansia. Jadi beliau-beliau ini terbawa karena umurnya, ya. Karena umurnya dan sudah terdaftar di tanggal 21 April 2021. Itu berjumlah 70 yang sudah melunasi 30 jamaah. Untuk penggabungan dan pendampingan jumlah yang melunasi 92 jamaah. Kemudian untuk cadangan yang berhak lunas 577 yang melunasi 137. Total jamaah yang melunasi ada 1.496. Jadi Bapak Ibu, untuk jamaah haji cadangan itu sifatnya menunggu. Jadi sampai dengan saat ini sementara memang masih cadangan. Mudah-mudahan cadangan di Kabupaten Tegal menjadi jamaah haji reguler semua. Yang nanti Kabupaten Tegal kalau jamaah cadangan masuk itu ada 4 kloter. Yang kedua Bapak Ibu, pemvisaan request visa terakhir di tanggal 8 Februari 2025. Terbit visa dimulai tanggal 9 Februari 2025. Bapak Ibu, untuk visa itu data harus klik sinkron antara data paspor dengan data BPIH-nya panjenengan. Jadi paspor itu kan berdasarkan KTP KK atau surat nikah atau ijazah atau akte lahir. Tapi ketika BPIH-nya berbeda, barangkali ada jamaah haji yang belum koreksi data, monggo segera koreksi data di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tegal atau melalui KPIHU agar bisa jenengan segera terbit. Yang ketiga, ini informasi buat panjenengan semua. Ada kemungkinan ini baru wacana, tapi sudah di grup, kemungkinan ini insya Allah pasti ada wacana pelunasan tahap 3 yang dimulai tanggal 20 Februari 2026 bagi jamaah yang istiqoahnya tidak keluar sampai dengan tanggal 9 Februari 2026. Konten Bapak Ibu, ada yang istiqoahnya sampai tanggal 9 Februari tidak keluar. Itu nanti diusulkan atau jangan langsung menghubungi ke kantor Kementerian Agama, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tegal, ya. Karena itu nanti diusulkan, kemudian kami entry diusulkan ke pusat biar nanti ada nama jenengan masuk di pelunasan di tahap 3, termasuk itu lunas tunda yang belum konfirmasi. Jadi lunas tunda itu misalnya tahun 2025 kemarin itu melunasi, sampai sekarang ternyata bapak ibunya atau jemaahnya tidak konfirmasi, itu barangkali ada segera menghubungi kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tegal. Kemudian untuk syaratkan di Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ada 2 syarikat. Insya Allah ada 2 syarikat.
nanti terkait dengan salika itu. Kemarin rapatnya satu embarkasi satu salika. Jadi panjenengan nanti kalau tahun kemarin kami luar biasa dari petugas untuk terkait dengan nusuk itu nyeloni panjenengan untuk berhaji. Jadi tahun kemarin itu nusuk tidak, kalau tahun 2024 kebetulan saya juga jemaah 2024, nusuk itu hanya kita ke Arafah. Tapi di 2025 dari Madinah, kemudian kalau dia masih transit di Mekah, itu kami harus mengarungi nusuk. Jadi untuk ke Masjidil Haram atau jangan mau belanja itu harus memakai nusuk. Karena nanti kalau tidak pakai nusuk dengan diangkut ke Jeddah, ini kena razia. Yang kemarin pengalaman waktu saya kan dari hotel ke hotel, kebetulan dan saya dari masyarakat dan hotelnya itu berbeda-beda jamaahnya, jadi itu kami katakan janjian dengan petugas lupa pakai nusuk, itu langsung diangkut Bapak Ibu. Jadi nanti ini teknisnya yang sudah di Porworo, tapi mudah-mudahan benar itu teknis pembagian nusuk itu sehari sebelumnya dengan terbang. Jadi tolong itu nanti jangan sampai ada yang ketinggalan atau yang hilang atau gimana gitu ya. Itu rencananya memang syarikat dari Arab Saudinya datang ke embarkasi untuk membagikan nusuk. Jadi Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Tapi mohon izin sebelumnya Bapak Ibu untuk memperkenalkan petugas PPIH kloter yang lolos seleksi di wilayah kantor wilayah Jawa Tengah yang nanti akan menuntun dengan membimbing mengawal jenengan